Pada awal abad 14 Masehi, di negeri koloni Hindia Belanda, pemerintah sibuk menyiapkan perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda yang jatuh pada tanggal 15 November tahun 1913. Panitia telah dibentuk jauh-jauh hari untuk mempersiapkan kemeriahan dan orang-orang pribumi dilibatkan dalam persiapan ini. Lalu tiba-tiba pada tanggal 13 Juli tahun 1913, seorang anak muda yang baru berumur 24 tahun menulis sindiran dalam surat kabar Bandung The Express berjudul Als ik een Nederlander was, yang mengkritik soal perayaan itu. Pemerintah tersinggung dan Raad van Indi, Dewan Hindia, segera bersidang pada akhir bulan serta mengeluarkan ancaman bahwa sang penulis bisa dikenai delivers dengan hukuman hingga 1 tahun penjara atau denda hingga 500 gulden. Sang pemuda bergeming dan malah semakin berani menantang pemerintah kolonial Belanda lewat tulisannya. Pemuda itulah Raden Mas Suwardi Suryaningrat, keturunan Pakualam III. Suwardi memang tergolong pemberani. Mungkin ini hasil didikan ayahnya. Saat ia terjerat kasus di Bandung, pemerintah membujuk ayah Suwardi agar menasihati anaknya untuk tidak terlalu kritis terhadap pemerintah. Menanggapi itu, ayahnya, yaitu KPH Suryaningrat, segera menemui anaknya di Bandung. Namun, bukan untuk menasihati melainkan menyemangati anaknya supaya konsisten dengan perjuangan. Seorang satria tidak akan menjilat ludahnya kembali, begitu pesan ayah Suwardi. Jadilah Suwardi semakin berani. Ia segera menulis artikel garang bertajuk "Een for Allen Marok Allen for Een" pada tanggal 28 Juli tahun 1913 dan membuat pemerintah marah. Tulisan itu dianggap agitatif. Tanpa waktu lama, pemerintah segera menangkap Suwardi lalu menjatuhi hukuman buang ke Pulau Bangka. Suwardi menolaknya dan meminta dibuang ke Belanda. Suwardi memang punya bakat kritis yang semakin terasah saat terlibat dalam perkumpulan Insulinde. Ia juga makin mempunyai pengaruh saat mendirikan Indische Partij IP bersama dua kawan karibnya di Bandung. Jadilah nama Suwardi melambung sebagai bagian dari Janget Tinatelon, 3 serangkai yang terkenal sangat kritis. Awalnya Suwardi hanyalah pemuda yang studi distofia. Ia ingin menjadi dokter Bumi Putra, tetapi ia tidak menamatkan studinya karena beasiswanya dicabut. Suwardi lalu bekerja di laboratorium pabrik gula Kalibor, Banyumas, Jawa Tengah hingga pada 1911 Suwardi kembali ke Yogyakarta menjadi pembantu apoteker. Dunia obat memang bukan hidupnya. Suwardi kemudian tertarik menjadi wartawan di pelbagai surat kabar, yaitu Sediotomo, Miden Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pusara. Pada masanya, ia tergolong penulis handal. Tulisan-tulisannya sangat komunikatif, tajam dan patriotik sehingga mampu membangkitkan semangat anti-kolonial bagi pembacanya. Dalam organisasi, sebelum terlibat Insulinde, Suwardi telah aktif di seksi propaganda Budi Utomo untuk menyosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat pribumi tentang pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Indische Partij atau tepatnya National Indische Partij yang didirikan pada tanggal 25 Desember tahun 1912 menjadi partai pelopor dalam menuntut kemerdekaan Hindia Indonesia. Partai ini menjadi tidak berdaya saat Gubernur Jenderal Idenburg menolaknya pada tanggal 11 Maret tahun 1913. Sekian bulan setelahnya, tepatnya pada tanggal 6 September tahun 1913, Suwardi yang ditemani istrinya dan 2 rekan karibnya dalam 3 serangkai berangkat menuju tanah pembuangan. Di Belanda, Suwardi aktif dalam Indische Vereniging Perhimpunan Hindia. Ia ikut menyemarakkan majalah Hindia Putra dan juga Het Indonesisch Verbond van Student. Bersama istrinya, ia juga mendirikan Indonesisch Persberiau yang bertujuan sebagai pusat propaganda perjuangan pergerakan nasional Hindia Indonesia. Suwardi juga menempuh pendidikan keguguran hingga memperoleh Ropise Akte. Pada Agustus tahun 1917, pengasingan Suwardi sesungguhnya telah selesai, tapi karena Perang Dunia Pertama masih berkecamuk hebat, ia belum bisa kembali ke Hindia Belanda.
Baru Juli tahun 1919, Suwardi bisa meninggalkan negeri Belanda. Segera setelah tiba di tanah air, Suwardi terlibat lagi dalam pergerakan. Kali ini ia berada di Semarang dan aktif menulis dalam Persatuan Hindia yang segera menggiringnya ke penjara hingga tahun 1921. Setelahnya, ia kembali ke Yogyakarta dan mendirikan National Onderwijs Instituut Taman Siswa pada tanggal 3 Juli tahun 1922. Ia mendobrak sistem pendidikan barat dan mengajukan sistem pendidikan nasional. Ia juga segera mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Ia tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan agar dekat dengan rakyat. Ia juga memberi semboyan sistem pendidikan dalam bahasa Jawa, Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Slogan yang nantinya begitu terkenal. Taman Siswa Maju Pesat, meski bukannya tanpa kendala. Pada tahun 1932, muncul ordonansi sekolah liar yang membatasi gerak sekolah-sekolah pribumi sampai pada pendudukan Jepang. Pada tanggal 13 Maret tahun 1944, Taman Siswa dibubarkan dan hanya diizinkan mengadakan sekolah kejuruan. Ki Hajar Dewantara tidak serta-merta berhenti. Ia ikut terlibat dalam Putra Pusat Tenaga Rakyat bentukan Jepang dan masih aktif dalam pendidikan hingga selepas kemerdekaan Indonesia 1945. Ia diangkat menjadi Menteri Pendidikan Indonesia, Menteri Pengajaran Indonesia pertama dan masih mengurusi Taman Siswa. Peran sentralnya dalam pendidikan Indonesia diakui hingga mendapat gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1957. 2 tahun setelahnya, dalam usia 69 tahun, ia dipanggil Sang Halik dan dimakamkan di Taman Wijaya Brata, makam milik keluarga Taman Siswa. Karena jasanya yang begitu besar, Ki Hajar Dewantara digelari Bapak Pendidikan Nasional Indonesia dan hari kelahirannya dijadikan Hari Pendidikan Nasional. 7 bulan selepas kepergiannya, Presiden Soekarno memberi gelar Pahlawan Kemerdekaan Indonesia kepada Ki Hajar Dewantara.